Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di Elvina Edukasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerajinan bahan keras. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Let's study together. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari ada 4 subbab. Yang pertama adalah prinsip kerajinan bahan keras. Yang kedua adalah jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Yang ketiga, proses produksi kerajinan bahan keras. Dan yang keempat adalah kemasan produk kerajinan bahan keras. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas poin pertama, yaitu prinsip kerajinan bahan keras. Untuk selanjutnya akan kita sambung pada video berikutnya. Nah, prinsip kerajinan bahan keras. Hasil produk kerajinan bahan keras bergantung pada kepiawaian pembuat kerajinan dalam mengembangkan kreativitasnya. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi: yang pertama ada keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak sampai habis ya video ini. Prinsip yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Nah, tentu kalian sudah mempelajari pada kelas sebelumnya, di waktu kelas 7, kelas 8, ada bahan apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, pada kali ini yang kita gunakan adalah bahan keras. Nah, bahan keras itu ada apa saja? Ada beberapa bahan yang termasuk ke dalam bahan keras, contohnya seperti kayu, rotan, ya. Nah, untuk jenis kayu adalah bagian batang, cabang, atau ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau seret kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Kayu juga merupakan bahan kerajinan yang cukup awet. Jenis kayu yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan antara lain kayu jati dan mahoni. Produk kerajinan yang berbahan kayu antara lain pintu dan jendela, lemari, kursi, serta patung. Nah, seperti yang abang kakak ketahui, jika di rumah abang kakak ada kursi, meja yang terbuat dari kayu jati, nah itu termasuk dalam bentuk kerajinan, ya. Nah, kemudian ada juga dari kayu mahoni. Nah, itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Benda kerajinan untuk benda pakai memiliki unsur pesan di dalamnya. Berdasarkan proses berkaryanya, unsur pesan pada kerajinan fungsi pakai sebagai berikut. Yang pertama, produk dengan pesan yang bersifat fungsional. Misalnya, kerajinan keranjang rotan, kerajinan mebel seperti kursi, meja, dan lemari. Nah, abang kakak untuk penjelasan yang pertama ini, produk dengan pesan yang bersifat fungsional. Jika kita lihat dari arti kata fungsional itu sendiri, artinya sesuai dengan fungsinya, begitu ya. Nah, jadi produk ini dibuat sesuai dengan fungsinya. Nah, misalnya tadi kerajinan keranjang rotan, biasanya keranjang rotan itu bisa digunakan untuk apa saja. Nah, kan begitu. Kemudian kerajinan mebel, nah contohnya itu adalah kursi, meja, lemari. Nah, itu kan biasanya ada yang terbuat dari kayu ya. Walaupun beberapa ada juga dari plastik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, keragaman muatan nilai ini produk dengan pesan yang bersifat informatif. Nah, informatif itu artinya yang mengandung informasi. Misalnya kerajinan pin kaleng seperti itu. Nah, yang ketiga, produk dengan pesan yang bersifat mengingatkan atau menyiratkan. Misalnya kerajinan lukis kaca dengan cerita Mahabharata. Dan yang keempat adalah
produk dengan pesan yang bersifat meningkatkan prestis atau gengsi. Nah, ini biasanya dipakai oleh ibu-ibu sosialita. Nah, mereka yang gengsi, mereka yang ingin berpenampilan cantik, nah biasanya menggunakan, ada juga yang menggunakan kerajinan tas dan dompet yang misalnya berbahan kulit, entah itu dari kulit kerbau, kulit ular misalnya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, jika dilihat dari keragaman muatan nilainya atau pesannya dalam produk ini ada 4. Yang pertama adalah fungsional, yang kedua adalah informatif, yang ketiga adalah menyeratkan atau mengingatkan, yang keempat adalah prestis atau gengsi. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diketahui sebelum merancang sebuah produk kerajinan bahan keras. Faktor yang pertama adalah faktor teknis, ya kan? Metode produksi yang andal. Nah, faktor teknis ini teknis cara pembuatannya, teknisnya. Ya, yang pertama adalah menggunakan metode produksi yang andal, yang baik, yang bagus. Yang kedua adalah penerapan daya mesin atau manual. Nah, biasanya ada produk yang dibuat dengan menggunakan mesin, ada juga yang menggunakan manual. Artinya kalau manual itu biasanya seperti patung, diukir menggunakan tangan sendiri. Nah, itu dibutuhkan kepiawaian atau keuletan dari si pembuatnya. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Nah, tadi yang saya katakan, dilihat dari kemahiran pembuatnya, si pematungnya, kalau yang memang membuat patung, kalau yang membuat seni ukir di meja, kursi. Nah, tingkat kemahiran dari sumber daya manusianya, artinya orangnya, begitu ya. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomis. Nah, dilihat dari apanya? Yang pertama, pemasaran yang siap bersaing, ya kan? Jadi, dilihat dari kira-kira ini kalau misalnya kita jual, daya saingnya gimana nih? Kayak gitu, itu adalah pemasaran yang siap bersaing. Kemudian yang kedua adalah sistem pemasokan atau distribusi. Kira-kira kalau ini bisa nggak nih, misalnya banyak yang request, banyak yang minta, kira-kira siap nggak nih pemasukan kita nih, distribusinya? Lancar tidak? Nah, seperti itu faktor ekonomis. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan penciptaan, hak cipta. Nah, ini tergantung dari masing-masing pembuatnya. Kemudian yang keempat, nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan alat. Kira-kira kalau mau membuat meja tamu, ya kan, kursi tamu dengan menggunakan kayu jati, kira-kira kayu ini bagaimana keberadaannya, mudah tidak untuk didapat, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah selera masyarakat. Nah, kita harus membuat sebuah produk yang kira-kira akan sesuai dengan selera masyarakat, ya kan? Nah, misalnya motif yang yang lagi digemari oleh orang-orang masyarakat adalah misalnya motif keladi misalnya. Nah, kita buatlah motifnya motif keladi. Kemudian kalau misalnya lagi boomingnya motif gajah atau motif bunga-bunga misalnya, kita buatlah motif bunga-bunga. Jadi harus sesuai dengan selera masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor ergonomis. Nah, dilihat dari apanya? Yang pertama adalah kenyamanan produk kerajinan. Contoh tadi, seperti tas, dompet. Kira-kira nyaman nggak nih tasnya kalau dipakai nih, dibawa, kayak gitu kan? Nah, kemudian yang kedua adalah keamanan produk kerajinan. Nah, kira-kira tas yang dibuat ini ada nggak ya penguncinya atau resletingnya misalnya? Nah, itu kan keamanan. Artinya ketika kita menggunakan tas tersebut, barang-barang yang kita simpan harus aman, kan begitu. Nah, itu dilihat dari faktor ergonomis. Yang ketiga adalah kesesuaian produk kerajinan. Dan yang keempat adalah kepraktisan produk kerajinan. Nah, kesesuaiannya dengan yang kita inginkan, ya kan? Kemudian kalau praktisnya, kira-kira tas ini praktis nggak nih kalau dibawa-bawa nih kemana-mana nih, kayak gitu. Apakah ribet ya? Nah, seperti itu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah faktor sains dan teknologi. Meliputi terdapat inovasi dan modifikasi. Nah, misalnya inovasi berarti penciptaannya atau pembuatannya menggunakan inovasi yang terbaru, yang lagi viral misalnya. Nah, kemudian yang kedua mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ya, tentu saja mengikuti perkembangan, ya kan. Misalnya
Kalau di zaman dulu model seperti apa yang disenangi oleh masyarakat? Nah, di tahun sekarang kira-kira apa yang disenangi oleh masyarakat? Jadi harus mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Biasanya, nah teknologi ini kan alatnya, mesinnya seperti itu biasanya. Kemudian faktor estetika. Estetika ini adalah keindahan. Nah, yang pertama menampilkan bentuk keindahan. Tentu produk yang kita buat harus memberikan unsur keindahan, estetikanya agar bisa memiliki daya pikat, agar laku di pasaran seperti itu. Kemudian adanya keserasian. Yang keempat adalah perupaan atau pewarnaan. Nah, pewarnaan juga harus ini penting, harus kontras dengan warna-warna yang kita gunakan. Kemudian yang kelima adalah kesan atau gugahan yang ditampilkan. Nah, misalnya tadi dompet, tas yang kita buat, kira-kira bagaimana nih tampilannya, bagus nggak ya kalau untuk dipasarkan, kira-kira banyak tidak peminatnya. Nah, kita harus melihatnya dari faktor estetika. Dan faktor yang terakhir adalah faktor kondisi lingkungan. Kita lihat dari nilai budaya, misalnya tas ingin kita buat ada corak insang, ya kan, itu kan khas Kalimantan Barat. Nah, boleh, itu nilai budaya. Kemudian kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Nah, seperti itu abang kakak semua. Jadi prinsip-prinsip tadi ada 3 ya kan. Nah, dan faktor yang terakhir ini faktornya ada 6 yang mempengaruhi perancangan sebelum kita membuat produk kerajinan tersebut. Nah, bagaimana abang kakak materi kali ini? Mudah bukan untuk dipahami? Seru kan? Nah, abang kakak, selanjutnya saya ada latihan untuk kalian. Nah, di sini ada latihan ya. Kirimkan jawaban kalian dengan menekan tombol di bawah ini. Semoga kalian mempelajari sesuatu yang baru dari hari ini. Silahkan dimulai, diklik, mulai, dan silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam link tersebut. Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.